Hubungan Harry dan Akila semakin tumbuh dalam nuansa mesra dan penuh perhatian. Setelah beberapa waktu intens belajar bersama, Harry kembali menunjukkan sisi romantisnya dengan cara yang sangat personal, yaitu mempersiapkan kejutan kecil yang menyentuh hati Akila. Ia diam-diam membawa Akila di sini membawakan piano kepada Akila. Lalu dengan nada lembut meminta Akila untuk bernyanyi dan memainkan piano lagi. Seperti saat di acara pensi yang dulu membuat Harry benar-benar jatuh cinta pada pesona Akila di atas panggung. Akila meski awalnya malu, akhirnya memainkan piano dengan menyanyikan lagu dengan suara merdu dan kontrol yang memukau. Flavio William yang hadir bahkan terpukau, tidak menyangka bahwa sahabat mereka memiliki bakat yang begitu luar biasa. Namun di tengah penampilannya, Akila perlahan mulai kehilangan fokus. Matanya terus mencuri pandang ke arah Harry yang terlihat berbeda daripada biasanya. Wajah Harry tidak menunjukkan kekaguman seperti yang ditunjukkan Flavio dan William. Justru tampak datar, bahkan sedikit cemberut. Kondisi itu sempat membuat Akila gelisah. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah penampilannya buruk? Apakah Harry tidak menyukai lagu atau caranya bermain piano? Tapi semua keraguan itu sirna setelah lagu selesai. Harry di sini mengatakan dengan nada pelan namun jujur. Ia mengungkapkan alasannya, bukan karena penampilan Akila tidak bagus. Justru sebaliknya, Akila terlalu bagus. Harry merasa iri karena Akila tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki talenta luar biasa di bidang musik. Sedangkan dirinya mengakui tidak bisa memainkan satu alat musik pun dan suaranya pun fals. Pengakuan Harry membuat suasana berubah menjadi hangat dan penuh tawa. Akila merasa lega, bahkan tersentuh oleh kejujuran Harry. Bagi Akila, Harry tidak perlu bisa bermain musik untuk menjadi luar biasa di matanya. Sementara bagi Harry, kegaguman pada Akila bukan hanya soal suara dan permainan pianonya, tapi juga pada keseluruhan pribadi Akila yang semakin membuat Harry jatuh cinta setiap hari kepada Akila. Harry yang selama ini dikenal tenang dan jarang mengomentari hal yang tidak penting, kali ini menunjukkan sikap yang berbeda. Setelah momen haru membanggakan saat Akila memainkan piano dan bernyanyi dengan sangat memukau, Harry mengambil sikap tegas terhadap seseorang yang sejak awal membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman, yaitu Cantika. Selama sesi belajar, Cantika memang menunjukkan kemampuan akademik yang tinggi. Ia menjawab hampir semua soal dengan percaya diri dan seringkali menyelipkan sindiran halus kepada Akila yang tidak bisa apa-apa. Seolah ingin menegaskan bahwa dirinya lebih unggul daripada Akila. Harry yang melihat dan mendengar semuanya memilih diam pada awalnya. Namun setelah Cantika menyaksikan bagaimana Akila bersinar lewat bakat musiknya, Harry merasa sudah waktunya menegur Cantika. Dengan nada tajam namun tegas, di sini Harry menyindir Cantika secara langsung. Ia mengatakan bahwa meskipun Akila mungkin tidak secerdas Cantika dalam menjawab soal akademik, tapi di luar itu Akila memiliki bakat yang sangat luar biasa yang tidak semua orang miliki. Harry lalu menantang Cantika. Jika memang merasa lebih hebat, ia mempersilahkan Cantika untuk bernyanyi dan memainkan piano seperti yang dilakukan Akila sebelumnya. Tantangan itu membuat suasana hening seketika. Cantika yang tidak menyangka akan dipermalukan secara halus, terdiam dan mengakui bahwa ia tidak bisa bermain piano, bahkan bernyanyi. Harry kemudian melanjutkan dengan nada serius bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada gunanya merasa lebih baik daripada orang lain hanya karena unggul di satu bidang. Sikap Harry ini menjadi tamparan keras bagi Cantika dan sekaligus membuktikan bahwa ia sangat menghargai Akila. Harry muak dengan kesombongan Cantika dan hari itu ia memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa merendahkan Akila di hadapannya. Bagi Harry, Akila adalah sosok yang tidak hanya baik, tulus, dan hangat, tapi juga penuh bakat, dan itulah yang membuat Harry jatuh cinta mati kepada Akila semakin dalam. Kebersamaan Harry dan Akila memang semakin terasa manis dan hangat. Setelah momen membanggakan saat Akila memainkan piano dan bernyanyi,
Hubungan keduanya semakin erat. Harry yang selama ini dikenal tertutup, perlahan membuka dirinya hanya kepada Aquila. Mereka menghabiskan waktu bersama di dapur di rumah Aquila, memasak berdua dalam suasana yang sangat romantis dan penuh tawa kecil. Harry dengan sabar mengajari Aquila cara memotong ayam dan lain-lain, sementara Aquila dengan senang hati melayani Harry. Sesekali mencuri pandangan Harry yang sejak lama diam-diam ia sukai. Bagi Aquila, ini seperti mimpi. Ia tak pernah menyangka bisa sedekat ini dengan Harry, sosok yang sejak dulu hanya bisa ia kagumi dari kejauhan. Meski dalam hatinya Aquila masih menyimpan rasa minder karena merasa tidak sebanding dengan Harry yang pintar, tenang, dan dewasa. Namun semua itu terkikis oleh perhatian dan sikap hangat Harry. Harry sendiri merasa sangat bahagia juga berada di sisi Aquila, wanita yang telah diam-diam ia cintai sejak Aquila masih SMP. Momen sederhana memasak bersama ini menjadi kenangan yang begitu berarti bagi keduanya, sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Cantika tiba-tiba datang tanpa diundang, membawa alasan klise bahwa ia ingin membantu memasak. Namun semua orang bisa melihat jelas bahwa kehadiran Cantika bukan untuk membantu, melainkan untuk mengganggu. Wajahnya menahan cemburu saat melihat Harry dan Aquila begitu dekat saat memasak, tertawa bersama dan saling berbagi perhatian. Cantika tak bisa menerima kenyataan bahwa Harry, orang yang selalu ia cintai dan obsesikan, justru jatuh cinta pada sosok seperti Aquila. Cantika yang selama ini menyimpan rasa iri dan diam-diam mulai menyusun rencana licik. Ia tak akan tinggal diam melihat Aquila merebut perhatian Harry. Dalam benaknya, Cantika berniat mencari celah untuk membuat Aquila menjauh, merusak kepercayaan dirinya, dan bahkan menjatuhkannya di depan Harry. Keinginannya sederhana, yaitu melenyapkan Aquila dari sisi Harry dan merebut Harry untuk dirinya sendiri. Drama cinta pun mulai memasuki babak baru, di mana rasa cinta yang tulus harus berhadapan dengan rasa obsesi, iri, dan siasat licik. Di sisi lain, Mohan menjalani hari-hari terberatnya setelah menerima kenyataan pahit. Ia harus meninggalkan Raisa, bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena perintah langsung dari Dani, ayah Raisa, yang dengan tegas memintanya untuk menjauh demi keselamatan putrinya. Permintaan itu terasa seperti hukuman yang lebih menyakitkan daripada luka fisik yang Mohan derita. Dalam diam, ia menanggung beban rasa bersalah yang luar biasa. Karena kehadirannya, Raisa mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan penglihatannya. Setiap langkah menjauh dari rumah sakit, dari kamar tempat Raisa terbaring, terasa seperti mengkhianati perasaan dan janjinya sendiri. Mohan merasa hancur karena yang paling ia cintai kini harus ditinggalkan dan ia tahu Raisa tidak bisa mengetahui kesepakatan ini dan justru Mohan di sini kembali menjenguknya. Tapi Mohan tak bisa berbuat banyak. Ia terperangkap dalam situasi yang menuntutnya untuk menjauh dari Raisa karena ancaman dan keselamatannya. Meninggalkan Raisa bukanlah keputusan, melainkan paksaan. Namun Mohan menanggungnya karena ia lebih memilih menanggung luka sendiri. Karena di sini Mohan sudah berniat untuk menemui Ormis dan Matthew dan juga Depon. Di sini Mohan ingin menyelesaikan semuanya agar semua orang yang cintai baik-baik saja, karena ia sudah menyesal membuat Raisa sampai Raisa buta seperti sekarang. Di sisi lain, Raisa juga menjalani hari-harinya di rumah sakit dalam keterbatasan yang baru baginya, gelap dan hening. Bukan karena suasana, tapi karena matanya yang tak kini bisa melihat dunia, apalagi Mohan. Namun dalam gelap itu satu hal yang tetap terang di hatinya adalah perasaannya pada Mohan. Raisa tahu apapun yang terjadi padanya, siapapun yang menyalahkan Mohan atas insiden itu, hatinya tetap berpaling, tak ingin menyalahkan siapapun, apalagi Mohan. Dan Raisa juga sudah curhat kepada mamanya jika ia sangat cinta sekali kepada Mohan dan ingin Mohan terus bersamanya. Akan tetapi nantinya di sini mamanya akan berbeda pendapat dengan Dani, yang dimana Dani ingin
Mohan pergi selama-lamanya karena di sini Dani sudah tahu semua masalah Mohan dengan Ormis.